يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بالذي ذي الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita sambung pengajian kita Haqa'iq Anit Tasawwuf. Masih bab al-manhajul amali. Manhaj yang pertama adalah as-suhbah. Di dalam suhbah kita telah menjelaskan tentang ahamiyahnya, pentingnya suhbah, dan kemudian dalil-dalilnya serta pandangan para ulama, baik para ulama fuqaha, muhadditsin, mufassirin, mutakallimin, dan kemudian terutama ulama-ulama sufi. Dah pun kita lepas, kita lewatkan. Bahkan kemudian karena suhbah adalah kepada seorang mursyid, maka apakah syarat-syaratnya, ciri-cirinya, dan adab-adabnya sudah kita bincang. Sekarang kita masuk kepada manhaj kedua. Manhaj yang kedua, kaidah yang kedua di dalam manhaj al-amali fi tasawwuf. Manhaj ini adalah sebuah kaidah, ya, sebuah kalau kita di sini menyebut kaidah, ada yang menyebut manhaj itu adalah metoda guru mendidik murid. Pertama suhbah, kedua al-ilmu. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ilmu asasul a'mali wa imamuha wa musahhihuha. Ilmu adalah asas amal, ya. Dinamakan amal karena ada ilmu. Kalau tak ada amal, tak ada ilmu, tak jadi amal. Maka dikatakan al-amal bila ilmin la yakun. Amal bukan atas dasar tahu dia berbuat, maka tak jadi amal. Artinya tidak boleh agama ikut kecuali budak, belum berakal, belum belajar gitu. Tetapi apabila dia dah berpikir tentang beribadah, mendapat pahala, takut dosa, maka dia mesti mengetahui ilmunya, ya. Adapun ilmu bila amal yakun, kalau ilmu meskipun belum diamalkan, ilmu tetap ada. Dan ilmu itu imamuha, imamnya amal, ya. Dan musahhihuha, dan yang mensahkan, ya, amal itu adalah ilmu. Tadi kita katakan, baru dikatakan beramal kalau dia berbuat berdasarkan ilmu. Fakama annahu la faidata lil ilmi bila amal, sebagaimana juga bukan sekedar ilmu sebagai asasnya, ilmu sebagai imamnya, ilmu sebagai pembenarnya, pentashihnya, ilmu juga, ya, apabila tidak beramal, maksudnya sebaliknya, ya, ilmu jika tidak beramal maka tidak ada faedahnya, ya, tapi tetap ilmu ada, tetapi tidak ada faedahnya. Kadzalika la yanfa'amalun bila ilmin, begitu juga amal tidak bermanfaat tanpa ilmu, ya. Wa alimin bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim dengan ilmunya yang tidak dia amalkan, maka dia disiksa sebelum disiksa para penyembah berhala. Maka seorang berilmu mesti diamalkan. Idh kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima.
Dan orang alim tidak mengamalkan ilmunya, dia lebih dulu hukumnya oleh Allah disiksa. Fal ilmu wal amalu tau'amani la yamfakani an ba'dihima. Ya, ilmu dan amal ini macam dua kembaran, yang satu sama lain tidak terpisah. Wasaliku fit tariqil imani wa ta'arruf 'ala Allah, ya, wal wusul ila ridah la yastaghni 'anil ilmi fi ayyati marhalatin min marahili suluki. Nah, seorang salik yang berjalan menuju kepada Allah, ya, orang salik di jalan iman dan mengenal Allah untuk sampai kepada ridhonya, dia sangat memerlukan ilmu dalam setiap marhalah suluknya. Fabibtida'i sairihi la budda lahu min ilmil aqaid wa tashihil ibadat. Pada permulaan perjalanan dia, maka dia mesti mempunyai ilmu akidah dan ilmu yang membenarkan ibadah, wastiqamatin dan istiqamah. Artinya seorang yang wastiqamatil muamalat dan amal yang istiqamah. Jadi seseorang yang nak masuk tarikat katakanlah, maka dia mesti mempunyai ilmu akidah. Ya, karena tidak dapat dia berjalan tanpa ilmu akidah. Ya. Saya nak terangkan artinya satu sisi lain. Kenapa selalu dalam buku-buku tasawuf para masyayikh apabila dia meletak syarat untuk menerima murid adalah yang akidahnya benar. Nah, sering kita menerangkan bahwasanya tasawuf itu disebut sebagai sebagai apa? Sebagai akhlak, atau tasawuf itu disebut sebagai ihsan. Sebagaimana ibadah yang dibahas dalam fikih disebut sebagai Islam, rukun Islam yang menerangkan salat, puasa, zakat dan haji serta muamalah lain, hukum-hukum lain. Karena Islam sebuah agama yang paling nampak adalah apa yang dilakukan oleh zahir. Orang boleh tahu Islam atau bukan, dia salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Adapun iman, tak ada yang tahu karena dia ada di dalam. Gitu. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa iman adalah asas sebagai amal. Artinya orang nak salat, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak melakukan hukum syariat dalam muamalah, ya, dalam muamalah kehidupan secara umum, baik ekonomi, sosial, ya, politik katakan, dia perlu, jika dia melaksanakan syariat semua itu, maka berarti dia iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, karena syariat Allah, ya, yang risalahnya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman yang paling asas, ya, sebelum ada pembahasan tentang sifat 20, tentang timbulnya akidah-akidah lain, ya, maka mereka menerangkan akidah dalam 3 perkara. Pertama, masalah uluhiyah, ketuhanan, Allahu ahad, Allah tunggal. Yang kedua, an-nubuwah, ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan risalahnya, dengan syariatnya, dengan hadisnya tadi, ilahiyah dengan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah as-sam'iyat, masalah ghaibiyah, masalah gaib, akhirat, surga, neraka, siksa, hisab, siratal mustaqim dan lain sebagainya. Jika ini sepakat, selesai, dia iman. Nah, maka dia berarti punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Syariat Islam, ya, untuk menjalankan syariat Islam, salat, puasa, zakat, baru ada kewajiban. Gitu. Lalu kemudian ihsan di mana? Nah, ihsan ini
sebagaimana definisinya yang Nabi katakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini boleh untuk mudahnya kita memahami bahwa ihsan ini berarti kaifiyatu ada'i kamalil ada, kaifiyatu kamalil ada. Ihsan ini cara kesempurnaan menunaikan Islam. Ya, menunaikan Islam yaitu yang sempurna dengan ihsan. Artinya di dalam agama kita ini baru amal itu disahkan sebagai amal apabila dia berdiri di atas akidah yang benar. Orang kafir sholat tak jadi apa-apa. Nah, kita sholat karena kita iman kepada Allah, Nabi dan risalahnya, syariatnya, dan maka itu ibadah. Gitu. Maka Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin min qablikum ya illa nuhi min qabl, yani wa ma arsalna min rasulin min qabl illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Tidaklah satu orang rasul kami utus dulu itu, melainkan kami wahyukan dia, apa isinya? Bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini adalah tauhid. Fa'budun, maka ibadahlah. Maka tauhid dan ibadah itu tidak dapat dipisahkan. Ya, karena tauhid iman abstrak tak nampak, maka untuk menunjukkan ya bahwa dia adalah bertauhid, maka ibadah itu. Nah, tauhid itulah iman, ibadah itu adalah Islam. Di dalam buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Di dalam hadis yang diterangkan dalam hadis Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ya. Gitu. Jadi kalau tidak ada ibadah, mana tahu dia ada iman atau tidak? Dan itu sudah dibahas oleh ulama. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu Nabi menyebutnya antak budak. Engkau ibadah, artinya engkau melaksanakan Islam yang sudah atas dasar iman. Cuman ka'annaka tara. Itu cara berarti. Bahkan di dalam Islam itu sendiri ada asasnya, ada amalannya, dan ada cara untuk bagaimana membuat amal itu menjadi quality. Bahkan bukan hanya menjadi amal quality, karena amal itu berdasarkan iman. Macam mana agar amal itu quality? Maka imannya kena ditingkatkan. Nah, maka tasawuf itu tidak ada membincangkan apa-apa, melainkan bincangkan bagaimana iman agar mendalam, bukan ilmu iman, bukan ilmu akidah saja. Ya. Itu sebab orang nak masuk tasawuf, ilmu akidah sudah siap. Ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tentang uluhiyah dia sudah betul, tentang nubuwah sudah betul, tentang sam'iyah dia sudah betul. Kemudian ada teori yang sangat sederhana yang menjadi tolak ukur ahli sunnah wal jamaah dengan sifat 20. Itu mula-mula tuh untuk masuk tasawuf. Kenapa? Karena apa yang nak dibuat tasawuf? Yang dibuat tasawuf itu syuhud. Ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Syuhud dan muraqabah. Ya, ini ihsan ketika nak buat syuhud, nak buat muraqabah. Itu iman yang di apa? Yang diperdalam. Karena anta budak ibadah. Ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya, artinya syuhud. Ibadah syuhud. Nah, ibadah ini boleh disebut ibadah amalan kita apabila kita beriman. Orang kafir salat puasa tak disebut ibadah oleh Allah. Kita mungkin boleh sebut karena kita tak tahu dalamnya iman atau tidak. Tetapi oleh Allah, engkau menyembah aku karena engkau percaya kepada aku, percaya kepada nabiku, maka engkau melaksanakan perintahku. Salat misalnya, itu ibadah. Tapi kalau tidak ada iman, tak akan Allah katakan ibadah.
Itu. Nah kemudian tiba-tiba ihsan, engkau ibadah dengan syuhud. Nah berarti ibadah yang quality, cara yang benar adalah syuhud. Kalau tak syuhud, dia kena muraqabah. Ini sudah istilah dalam umat Islam oleh ulama. Berarti yang dilakukan oleh tasawuf yang pertama adalah iman. Bagaimana iman itu bukan hanya sekedar ilmunya. Itu kan ilmu akidah sudah selesai. Karena selepas itu ilmu akidah yang dipahami oleh akal didalamkan ke dalam hati. Itu sebab tasawuf bicara pasal hati. Karena sudah selesai bicara pasal akal. Bukan disangka orang sufi tidak pakai akal. Ini orang yang gila, orang sufinya, atau orang yang mengatakan orang sufi tidak pakai akal. Ya. Sejak abad-abad ya, awal-awal lagi selalu seorang yang ketika nak berqudwah akidahnya kena dibetulkan. Karena akhlak itu apabila akidahnya sudah betul, baru akhlak itu dapat ditanamkan. Karena dalam konsep tasawuf, akhlak itu adalah sya'bul iman. Akhlak itu adalah cabang-cabang iman. Ya. Dari mana itu? Ya dari Rasulullah. Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya. Tak akan Nabi sebutkan semua as-sabr minal iman, ar-ridha minal iman, bukan mengajar tadika. Itu sebab pembicaraan tasawuf tentang iman ya, yang makin mendalam apabila jiwa sudah punya akhlak, sudah punya sifat mulia. Ya, maka ada keimanan yang mendalam, keimanan syuhud, keimanan muraqabah. Itu kemudian yang mereka bagi, ada iman akal, ada iman hati, bukan sebuah pilihan. Orang sufi sudah mula-mulanya imannya iman Asy'ariyah, setelah itu tidak. Ya. Mereka membaca buku tapi tidak mengaji kepada ulama. Jadi itu kenapa selalu di dalam tasawuf pada permulaan orang nak berqudwah, katakanlah nak mengambil guru, maka akidahnya kena selesai dulu. Ya, kena belajar dulu. Ya. Dan watashihul ibadah, mempelajari ilmu yang membenarkan ibadah. Dia kena tahu rukun, sunnah, syarat, ibadah semua ada. Wa istiqamatil muamalat, dan istiqamah dulu muamalat. Itu sebab orang dulu nak masuk tarekat dibiar 5 tahun tanpa bayat, agar dia terus beramal dulu, dia mengetahui ilmu dulu. Ya. Bukan bayat itu diletak di permulaan. Wa fi asna'i sulukihi la yastaghni an ilmil ahwalil qalbi. Nah, pada permulaan tadi fikih, akidah itu tahu dulu. Wa fi asna'i sulukihi. Nah, ketika dia sudah masuk di tengah-tengah perjalanan dia memerlukan ilmu ahwalil qalbi wa husnil akhlaqi wa tazkiyatin nafs. Dia memerlukan ilmu yang berbicara tentang keadaan hati, akhlak baik, dan cara membersucikan nafsu. Itulah ilmu tasawuf, ilmunya. Tasawuf apa? Ya. Ilmunya. Ya. Karena tasawuf sebetulnya amal, tetapi karena masalah amal ini semakin banyak dibincangkan, akhirnya menjadi sebuah ilmu. Sama dengan dulu masalah ibadah pun amal, tapi karena dibincangkan masalah ibadah tentang syarat, rukun dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sebuah ilmu fikih. Jadi kalau yang lain-lain boleh menjadi ilmu, kenapa tasawuf tidak boleh menjadi ilmu?
Kemudian dikatakan tidak ada pula di zaman Nabi. Alamak. Ya. Nabi mengatakan la yaldaghul mu'min fi juhrin marratain. Orang mukmin itu tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Tak akan kalau ilmu tasawuf itu salah, udah ratus-ratus tahun ulama salah terus. Ya. Kalau tasawuf itu tak betul, sudah ratus-ratus tahun. Ya. Tasawuf ini terus dijajarkan sebagai sebuah ilmu. Ya. Tak akan kesalahan itu diulang-ulang. Ya, meskipun ada memang di tengah-tengah kehidupan perjalanan Islam ada orang yang nak mengembalikan ke salaf, tapi bukan nak hapus semua istilah ilmu, tak nak hapus semua mazhab, tak. Ya, itu disebut tasyaddud, makanya ekstrim. Nabi pun artinya sudah berpesan awal-awal. Ya. Hati-hati dengan orang-orang mutanatti', orang-orang yang tanattu', orang-orang yang tasyaddud. Taib. Itu permulaannya, dan itu juga pada pertengahannya dia pun mesti mempelajari ilmu tasawuf. Jadi maka saya sungguh sangat heran orang ketika masuk tarekat tak mengaji itu ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu akidah, ya, tak mengaji langsung. Dia menyangka, ya betul, program, katakanlah program. Tarekat itu zikir. Ya. Bukan berarti apa? Dia mendapatkan sesuatu dari zikir itu tanpa ada ilmu. Memang dalam buku-buku tasawuf, ketika bicara tentang kaidah, ya, tarekat, kaidah syaikh dalam mendidik, banyak tak disebut ilmu. Tak ada ilmu di situ. Terus suhbah, zikir. Kenapa? Karena ini tasawuf untuk orang dewasa. Orang dewasa dalam arti sudah nak dekat Allah, dan nak insaf, dan nak sadar, dan nak, ya, bukan hanya amal itu kebiasaan zahir saja, tetapi dia sudah, ya, betul-betul nak hidup secara bijaksana, secara bijak. Takkan itu tak ada ilmu, ya. Sehingga saya sering mendengar, wah sudah bertarekat masih ngaji saja. Aduh. Tak ada orang kalau berilmu bunyi begitu, tak ada. Itu bodoh. Ya. Tak boleh saya tak kata bodoh tuh. Minta maaf. Ya kalau dia orang berilmu tak akan bunyi begitu, karena dia tahu lezatnya ilmu dan pentingnya ilmu. Tiba-tiba tarekat ini ilmu dalam lah, ilmu kulit atau bukan. Aduh apalagi tiba-tiba di dalam tasawuf terus dia bicara tentang ilmu hakikat. Ilmu bukan hakikat. Tasawuf mendidik tarbiyah dengan syarat guru, suhbah, segala macam, agar punya hakikat. Bukan ilmu, punya hakikat. Memang ada orang-orang yang sudah menjelaskan tentang hakikat dan menjadi ilmu. Lalu orang baca paham, bukan berarti dia pemilik hakikat. Ya. Bukan. Ya. Maka saya jika melihat ada satu tarekat, katakan, bicara hakikat, lalu di situ orang bodoh-bodoh semua, itu alamatul qiyamah saya melihatnya. Ya, adapun kalau kita lihat apa yang dia lakukan, zikir betul, sholat betul, ya betul. Tetapi ilmu itu penting. Walihadza tubira iktisabul ilmil daruri min ahammin nuqatil asasiyah fil manhajil amali litasawuf. Oleh karena itu mencari ilmu yang utama, yang daruri ini, itu dianggap merupakan titik asas yang paling penting di dalam manhaj amal litasawuf. Artinya orang yang nak dididik ini dia punya ilmu. Paling kurang ilmu ibadah, ilmu akidah. Yang untuk dia ibadah paling kurang, bukan untuk mengajar. Paling dia untuk ibadah. Karena tasawuf kan anta abuda
memperbaiki ibadah agar betul menyembah Allah, bertawajuh kepada Allah. Artinya agar salat dia berdasarkan ihsan, puasa dia berdasarkan ihsan, kan? Haji dia berdasarkan ihsan, sedekah zakat dia berdasarkan ihsan. Ya. Hidup dia berumah tangga suami istri berdasarkan ihsan, perniagaan dia berdasarkan ihsan. Itu. Kalau ilmu-ilmu ini tidak tahu, ihsan mana? Ya. Yang nak dibaiki adalah amal agar berkualiti, agar amal ini betul-betul ibadah kepada Allah. Amal ini kan berdasarkan ilmu. Itu satu hal. Dan dikatakan amal adalah karena ada asasnya iman. Kan? Nah, dia ini baru baik ya, apabila imannya mendalam. Nah, tasawuf memperbaiki imannya agar bukan sekedar sebuah ilmu, tetapi juga ya, menjadi sebuah suhud yang disebut ma'rifah. Itu istilah sudah dalam bidang ilmu. Jangan dipermasalahkan ma'rifat ini apa? Zaman dulu tidak ada. Ini istilah. Ulama memberikan istilah. Sama bidang-bidang lain pun ada istilah. Nah, amal ini semua yang nak dibaiki ini imannya, ini dia mesti berdasarkan ilmu. Itu sebab dikatakan bahwa mencari ilmu yang penting ini itu merupakan titik asas yang paling aham, yang paling penting dalam manhaj amali tasawuf, dalam kaidah tarbiyah tasawuf. Idh laisa tasawuf illa at-tatbiqul amali lil Islam kamilan. Ya. Kenapa? Karena tasawuf tidaklah melainkan merupakan tatbik. Tasawuf hanyalah merupakan tatbik amali. Apa tatbik itu? Praktikal. Ya. Praktikal amal Islam itu tasawuf. Yang sempurna, ghairu manqusin, tidak kurang. Bi jami'i jawanibihi zahira wal batinah, dari semua sisi zahir dan batin. Rukuknya, sujudnya, apa semua ya, itu zahirnya, batinnya, ya, khusyuknya, khuduknya, dan dalam amal-amal lain. Itu tasawuf. Wali ahamiyatil ilmi wa fadlihi nadhkuru nubzatan minal ayatil quraniyal karimah wal ahaditsin nabawiyyati syarifah allati tusyiru ila uluwi manzilatihi wa azmi sya'nih. Karena pentingnya dan utamanya ilmu, maka kami menyebutkan sedikit ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung tentang kedudukan dan keagungan ilmu ini. Fadlul ilmi fil Quran, keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah daripada hambanya hanyalah ulama, orang yang punya ilmu. Yang kedua, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini hal pertanyaan tapi istifham al-inkari, pertanyaan yang mengingkari. Seolah-olah tidak sama, kata Allah, orang yang berilmu dan tidak berilmu. Yang kedua, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat siapa? Orang yang beriman di antara mereka dan orang yang diberi ilmu. Beberapa derajat dari orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Kemudian hadis fadlul ilmi fis sunnati syarifah an Abi Darda radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa annal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitani fil ma wa fadlul alim ala al abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al ilma faman akhadhahu
akhadha bihazzin wafir. Dari Sidna Abi Darda, aku mendengar, kata beliau, Rasulullah bersabda, orang yang menempuh satu jalan untuk mencari di jalan itu ilmu, maka Allah mudahkan untuknya satu jalan ke surga. Dan malaikat meletakkan sayapnya untuk menuntut ilmu. Ya. Karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Yang dilakukan oleh menuntut ilmu, membaca, menghafal, memahami, ya, itu semuanya dalam hadis lain oleh Nabi, pahalanya sama dengan orang yang sedang berzikir. Karena ilmu itu zikir. Sehingga sama kedudukannya. Dan orang alim, dan sesungguhnya orang yang alim berilmu, ya, akan terus meminta untuknya. Man fis samawat. Man ini artinya makhluk hidup, ya, yang ada di langit, malaikat apa semua. Waman fil ardi, dan yang ada di bumi. Ya. Ini man ini umum, bukan hanya yang berakal kalau disebut secara umum. Karena apa? Kemudian ada apa namanya? Ada pentakhsisan hatal hitan, sehingga ikan di laut. Maknanya yang ada di bumi serta isinya tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang semua, sampai yang di dalam air. Memohon ampun untuk orang yang berilmu. Ya. Coba bagaimana Islam menghargai ilmu. Tiba-tiba orang nak bertarekat tidak berilmu. Itu ilmu kulit. Ya. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang alim atas orang abid itu seperti bulan atas seluruh bintang-bintang. Ulama pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya. Maka ilmu dianggap sebuah waris yang besar. Ya. Kalau ya Nabi ada amal, Nabi ada ilmu, Nabi ada akhlak, tapi apabila dia mendapat ilmu, berarti dia mendapatkan warisan yang besar. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, li an taghdu fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalli mi'ata raka'atin wala an taghdu fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin. Ya Abu Dzar, kata Nabi, kamu berpagi-pagi kemudian belajar satu ayat daripada kitab Allah lebih baik untukmu daripada kamu sholat 100 rakaat. Ya. Itu pelajar di pondok, dan selama dia di pondok, Allahu Akbar. Ya. Artinya semua kebaikan. Ya. Dan kamu pagi-pagi kemudian belajar satu bab ilmu, diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Ya. Inilah derajat-derajat yang dikatakan dalam Al-Quran tadi itu. Allah mengangkat derajat. Wa an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Ya. Memberi syafaat di hari kiamat 3. Siapa? Al-anbiya'u, tsummal ulama'u, tsumma syuhada'u. Para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Dia memberi syafaat. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa alhamahu rusydah. Ketika Allah menginginkan kepada satu hamba akan kebaikan,
Allah menginginkan hamba ini menjadi baik, maka Allah buat dia nak mengaji agama. Allah buat dia paham agama dan Allah ilhamkan akalnya, bimbingan akalnya. Ya. Rusyud itu bimbingan akal ke hati, itu rusyud. Kalau hidayah memang bimbingan hati terus. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf murabbi itu mursyid, karena dia akan ilmu yang ada di akal dia akan bawa kepada hakikat ke dalam hati. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamisata fatahlik. Jadilah orang alim, kalau tak jadilah orang yang muta'allim, pelajar, artinya orang yang belajar ilmu. Kalau tak mustami, mendengar, atau pencinta orang alim, pencinta orang belajar, pencinta orang mendengar. Jangan jadi yang kelima, berarti pembenci, perusak, dan akan hancur. Ya. Ini mungkin ada ngaji ngupingnya. Di Indonesia disebut jiping katanya. Karena ngajinya tak bawa kitab, bawa kuping aja. Sedangkan kupingnya memang degil-degil, jadi memang tak masuk lah terus. Ya. Qala Atha qala li Ibn Mas'ud Zidtana khamisatan lam takun indana wal khamisatu an tabghudal ilma wa ahlah. Ibn Mas'ud berkata kepadaku, kamu menambahkan yang kelima, tetapi tidak ada pada kami. Ya, maka Ibn Mas'ud mengatakan yang kelima itu an tabghudal ilma wa ahlah, membenci ilmu dan ahlinya. Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan kepada Imam Atha ini, beliau menyebut wala takunil khamisah. Maka kemudian Imam Atha bertanya, itu yang engkau sebut yang kelima, tetapi di dalam keterangan kami tidak ada, dalam hadis yang sampai kepada kami tidak ada. Ya. Mungkin yang sampai kepada Imam Atha, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibba. Sudah. Rupanya yang dari Imam Ibn Mas'ud ada wala takunil khamisah. Apa yang khamisah? Kami tak ada. Antabghudal ilma wa ahlah. Membenci ilmu dan ahli ilmu. Baik ahli ilmu yang alim atau ahli ilmu yang muta'allim. Ya. Ini dalil tentang ilmu. Tak akan orang bertarekat, ya. Sekali lagi artinya saya ingin menerangkan, orang bertarekat artinya orang yang nak, dalam bahasa ini sekarang, nak mengikuti program tasawuf. Katakan tasawuf sebuah program. Karena di dalam rukun Islam Nabi menyebut Islam, iman, ihsan. Apa ini ihsan? Ya. Orang beramal adalah karena ada iman, karena ada akidah, baru dia beramal. Kalau tak, orang kafir salat puasa tadi anggap ibadah. Tapi bila kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada hari akhirat, tiga itu uluhiyat, nubuwah, dan samiyat, ya, maka dia beramal. Dia beramal ini kena perintah Allah, mengikut Rasul, dan kembali ke hari akhirat. Itu iman, maka dia beramal. Itulah ibadah namanya. Nah kemudian sudah ada iman dan Islam, ya, i'tikad dan amal, artinya ibadah jadi itu. Ya. Kalau tidak ada iman, tidak jadi ibadah amal itu.
Nah, karena ada iman maka amal dia jadi ibadah. Orang kafir mau mengerjakan semua, tidak ada iman, Allah tidak menganggap, artinya menyembah aku tidak ibadah. Ya, meskipun kita melihat wah dia ibadah lah tuh, tapi tidak secara hakikat. Nah, Nabi sebut ihsan pula, makna artinya anta buddha, engkau ibadah dengan syuhud dan muraqabah, katakan begitu singkat. Nah, berarti karena amal Islam ini, sholat, puasa, zakat, haji yang dalam Islam, baru dikatakan ibadah. Kalau iman, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tauhid dan ibadah. Berarti ihsan adalah cara ibadah yang sempurna. Nah, maka apa yang dilakukan tasawuf? Yaitu memindahkan ilmu yang akidah, keyakinan, iman yang dianut oleh akal, ya, ditarsih, diubah menjadi sebuah energi, katakan kalau bahasa sekarang, sebuah dafi', sebuah motif, sebuah ba'is, dorongan yang kuat. Apa yang disebut hakikat iman, apa yang disebut syu'abul iman, cabang-cabang iman. Yang Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, kata Nabi. Iman terdapat 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan segala gangguan yang ada di jalan. Kemudian setelah itu Nabi menyebut wal haya'u minal iman. Malu juga. Nah, ini malu ini tengah-tengahnya, atasnya la ilaha illallah, bawahnya membersihkan lingkungan, katakan kalau istilah sekarang. Tengah-tengahnya ini ya malu, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, zuhud, ya, dan lain sebagainya. 70. Itu baru 3 disebut. Nah, tasawuf ini nak cabangkan iman itu ke sini. Maka tasawuf bicara tentang akhlak. Itulah irsyad yang ada di akal ini, nak letak hakikat di sini. Itulah mursyid. Maka boleh jadi di dalam semua buku tasawuf, orang yang nak masuk tarekat disuruh perbaiki akidahnya secara ilmu akal. Pelajari uluhiyat, nubuwah, sam'iyat, pelajari sifat 20 dan ya, berbagai macam tauhid ahli sunnah tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang hari akhirat, tentang qadar dan lain sebagainya. Berdasarkan ya, sudah dianut oleh akal baru. Karena secara teorinya tak muncul nih sabar, ridho, syukur kalau ininya tak selesai. Nah, maka ketika orang tasawuf menuliskan ilmunya adalah ilmu yang disebut kasyaf. Kasyaf itu ketika sudah ada akhlak semua di sini, maka timbullah iman yang dia sebut ya zauq, syuhud. Bukan lagi bicara di sini. Bukan ini sama ini bertentangan. Ya. Nah, apabila juga dia menyebut amal, nah karena apabila imannya sudah ke dalam sini, maka amalnya sudah antara ka'annaka taroh, sudah taroh. Seperti yang ada di ihsan itu, itulah tasawuf. Kalau belum taroh, maka coba kamu muraqabah. Muraqabah itu apa? Kamu betulkan ibadah kamu untuk Allah. Nanti Allah kasih di sini akhlak. Yang disebut muraqabah atau tawajjuh, itulah tazkiyah, itulah tarikat. Karena apabila sudah ada hakikatnya di sini, itulah hakikat. Nah, baru ibadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan malu, dengan roja, dengan khauf, baru inilah ibadah yang sempurna.
Nah, maka ketika orang sufi menulis tentang iman dan Islam bukan seperti yang ulama menulis ilmu iman dan ilmu Islam. Tapi ini pandangan tasawuf tentang iman dan Islam. Maka itulah tentang zauq, syuhud, muraqabah, dan dia punya istilah-istilah lain. Timbullah Nur Muhammadi, Widatul Wujud, itu terminologi. Nah, ketika dia bicara tentang sholat, baru dia bicara tentang ruku itu jiwanya seperti ini, ridho, terus memberi itu terus, bukan hukum fikihnya. Ya. Dan ini secara terpisah-pisah, berserakan, diucap pengalaman batin, sebut pengalaman tuh, khibrah zauqiyah. Ya. Baik di zaman sahabat, hatta di dalam hadis Rasulullah. Di zaman tabi'in terus sampai ada bukunya. Menjadi ilmu hakikat. Tiba-tiba orang terus masuk ke buku hakikat, dia baca, dia paham. Kata dia pun paham. Ya. Terus bincang. Timbullah masalah. Ya. Dan itu bukan baru. Ya, lama. Itu sebab ketika dia bicara hakikat, dia tidak tahu untuk apa ilmu hakikat itu. Dan kalau dia memang mempunyai hakikat, bukan ilmu, ya, mesti dia menjadi bijak dan paham agama. Itulah yang ada istilah begini. Kalau wali itu bodoh, ya, katakan Allah tiba-tiba menjadikan orang itu wali, orang itu bodoh, akan dibuat dia bijak oleh Allah. Begitu perkataan mereka dalam buku-buku tasawuf. Tapi kalau tidak bijak-bijak, ya, karena bukan punya hakikat, bukan punya wilayah, bukan wali, ya, tetapi dia menghafal beberapa istilah dalam, ya, kalau kitabnya banyak yang dia baca, kalau cuma satu kitab, ilmu hakikat semua diukur dengan kitab yang dia baca itu. Pun itu pun terjemah. Belum tentu betul menurut bahasa yang sebenarnya. Ya. Itu reality yang Al-Fakir lihat sejak belasan tahun dulu. Ya, sehingga terpanggil untuk membacakan semua kitab-kitab hakikat agar, ya, sampai hari ini saya masih bertemu dengan orang bahwa ada ilmu yang disebut ilmu Nur Muhammad. Ya, bahwa di dalam dirinya ada Rasulullah. Ya. Itu korban bacaan satu buku hakikat, ya, dari pengajarnya yang bodoh terhadap ilmu syariat. Ya. Awalnya betul, ketika bersahadat katanya itu yang sahadat Rasul, bukan kita. Kalau belum yang bersahadat Rasul belum sah. Jadi maka bikin Rasul di dalam diri ini. Berarti saya ini Rasul. Akhirnya ke sana. Ya. Itu sebab orang-orang seperti ini ditinggal oleh ulama-ulama. Ya, tidak ada yang menolongnya. Dan sebagian orang mereka mengatakan inilah ilmu yang dimiliki oleh wali-wali dulu. Betul lah, tapi bukan seperti yang dia paham. Ya, yang ulama-ulama sekarang ini di pondok-pondok itu kulit semua, dia tak sampai pun. Itu sebab dunia tak maju-maju karena ilmu ini ditinggalkan. Lah dia yang pegang ilmu pun tak maju juga. Jadi pening. Nah itu, jadi ketika tasawuf berbincang tentang, karena tasawuf tak ada maudhu, tak ada subjek yang dia baca itu, tak ada. Yang dia terang adalah masalah iman dan masalah Islam. Karena Nabi pun mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah. Adapun
amalan lain, aktivitas lain adalah upaya untuk membuat ilmu aqidah itu menjadi hakikatul aqidah. Amal zahir juga menjadi disertai dengan batin. Jadi timbullah jadi ilmu istilah. Ya ada ilmu, timbullah ilmu dan timbullah istilah. Nah, orang yang dipermasalahkan istilahnya. Istilah itu kan ditulis oleh ahli ilmu, oleh bidang itu. Mestinya belajarlah kepada orang yang bidang itu, bukan nak dibenturkan ke sana kemari. Itu problemnya. Baik. Hukmu ta'allumil ilm. Ya. Hukum mempelajari ilmu. Yang sebelum disebut hukumnya maka dibagi dulu ilmu itu oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengutip ini semua kalau tidak salah ini dari Ihya Ulumuddin ya. Tentang hukum ta'allumul ilmi, semuanya itu dari Ihya Ulumuddin dengan diubah sesuai kata-katanya oleh Sidi Abdul Qadir Isa. Yanqasimul ilmu min haitsu hukmihi, ya, yanqasimul ilmu min haitsu hukmihi syar'i ila thalathati aqsam. Min haitsu hukmuhu syar'iyyu ila thalathati aqsam. Ilmu dari segi hukum syara ada 3 bagian. Ma'murun bihi, ada ilmu yang diperintah. Manhiyun anhu, ada ilmu yang dilarang. Mandubun ilaihi, ada ilmu yang dianjurkan. Al-ulumul ma'muru biha, ilmu yang diperintahkan. Wahiyat sinfani, ada 2. As-sinful awal fardu ainin, ilmu yang fardu ain. Wa huwa ma la yasqutu anil mukallaf illa biqiyamihi bihi binafsihi. Fardu ain adalah sesuatu yang tidak gugur daripada mukallaf, ya, melainkan dia melaksanakan dengan dirinya sendiri. Itu dia kena melaksanakan diri sendiri. La budda qabla ti'dadil ulumil mafrudati 'alal mukallaf fardu ainin min an nasbuta ba'dul qawaidil asasiyati fi hadzal mawdu' minha qaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka mesti apa? Mesti sebelum membilang ilmu-ilmu yang diwajibkan kepada mukallaf sebagai fardu ain, maka kita mesti menetapkan sebagian kaidah asas dulu dalam tajuk ini. Yaitu kaidah apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, kewajiban yang membuat sempurna, ma la yatimul wajib illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu melainkan dengan sesuatu itu, maka itu wajib. Kewajiban baru sempurna dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Ilmu fardu ain, ya. Maka sholat misalnya fardu ain, maka mengetahui ilmu sholat jadi wajib. Ini kaidahnya. Lalu membina madrasah untuk mengaji ilmu jadi wajib. Ya. Sesuatu yang membuat kewajiban itu sempurna maka wajib. Artinya yatim itu bukan sempurna dalam arti terjadi. Ya. Sesuatu yang kewajiban itu tidak terjadi melainkan dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Wa minha qaidah, dan satu lagi kaidah, al ilmu tabi'un lil ma'lum. Ilmu itu mengikut kepada isi ilmu. Fal ilmu ladzi yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Ilmu yang membawa kepada pelaksanaan fardu, maka ilmu itu fardu. Ilmu kan apa? Sebuah nama tentang isi. Isinya apa? Maklum. Gitu. Dan ilmu yang membawa kepada melaksanakan kewajiban, maka ilmu itu wajib. Wal ilmu alladzi yutawassalu bihi ila iqamati sunnah yakunu sunnah. Nah, ilmu yang membawa untuk melaksanakan sunnah, maka ilmu itu sunnah. Wa bina'an ala hadhil qawaid, berdasarkan kaidah ini, nu'addidu ba'dal ulumil mafruḍah fardhu ainin
ala kulli mukallafin. Maka dari kaidah inilah kita menganggap sebagian ilmu yang diwajibkan sebagai fardu ain kepada setiap mukallaf. Pertama, ta'allumu aqidati ahli sunnati wal jama'ati ma'al istidlalil ijmali ala kulli mas'alatin min masailil imaniyah lil khuruji min ribqatit taqlid walil hufazi ala imanihi amama tashkikil mulhidin wa mughalatati dhalin. Ini satu kutipan dari Ihya Ulumuddin ya, yang perlu diperhatikan. Kenapa ada sifat 20 yang disebut aqidatul awam ya, dengan akidah yang ijma. Memahami Allah tidak cukup 20 sifat. Itu sebab selalu dikritik ya, oleh saudara kita yang lain. Ini akidah 20 sifat, siapa yang mana? Ya. Dan orang yang membela pun seolah-olah akidah Ahlussunnah itu di 20 sifat itu banyak benda yang dibahas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pintu masuk saja. Sehingga ulama mengatakan aqidatul awam. Ya. Sehingga ada orang mengkritik pula ketika saya menerangkan tentang ini. Kata istilah orang Indan, capek deh. Nah, yang pertama mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersamaan dengan dalil ijmalinya. Itu yang dimaksud apabila seperti ini, itu sifat 20 tuh. Dalil ijmalinya apa? Karena kalau tafsilinya banyak. Karena akidah bagi Ahlussunnah itu tadi ada 3, ada uluhiyah, ada nubuwah, ada sam'iyat. Kalau sifat 20 itu baru uluhiyah. Maka apabila buku akidah mesti ada bicara yang ada dalam rukun iman tuh. Ya kan? Ya, buku akidah itu bicara yang ada dalam rukun iman. Allahnya sifat 20, ya, nabinya sifat-sifat nabi, kemudian tentang malaikat, tentang ini. Jadi sifat 20 bukan satu-satunya ilmu akidah, itu tentang uluhiyah saja. Belum tentang sam'iyah, qadar, dan ini yang menjadi masalah. Orang menjadi jabariyah, qadariyah, murji'ah. Ya. Nah, kenapa dibikin sifat 20? Supaya jangan jatuh kepada tajsim dan lain sebagainya. Nah, paling kurang yang jadi fardu ain diletakkan oleh Ahlussunnah ijmal. Tentang apa? Tentang sifat 20 uluhiyahnya. Ijmal tentang 4 sifat Nabi, sidik, patona, amanah, tabligh. 4. Banyak yang diketahui tentang Nabi. Ini lil awam. Ulama jangan berhenti di situ tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Setiap masail min masailil imaniyah tuh. Dalil ijmal, yang global dalil terhadap masalah-masalah imaniyah. Masalah imaniyah, masalah uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyat. Agar keluar dari ikatan taklid. Dan menjaga imannya di depan peraguan orang-orang mulhid ateis. Dan orang-orang yang sesat yang sering melakukan kesalahan. Mughalatati dhalin. Jatuh kepada tasbih, jatuh kepada jabariyah, jatuh kepada qadariyah, jatuh kepada murji'ah, jatuh kepada batiniyah, jatuh kepada itu mughalatatul dhalin. Ya. Itu yang pertama, fardu ain tuh. Yang kedua, ta'allumu ma yastati'u bihil mukallafu ada al-mafrudi alaihi minal ibadati. Belajar sesuatu yang mampu bagi mukallaf menunaikan kewajiban ibadah seperti sholat, zakat, haji, puasa. Ya. Zakat bagi yang berkewajiban, yang kaya, maka dia belajar ilmu zakat. Haji bagi yang mampu, maka dia belajar haji. Ya. Kalau belum fardu ain. Yang ketiga, man ta'ata syai'an minal muamalat kal buyu'i wal ijarati wan nikah wat talaq yaftaridu alaihi ta'allumu ma yatamakkanu ma'ahu min tajannubil harami wal tizami hududis syariah. Yang berinteraksi
muamalat, sesuatu daripada muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, nikah, talak, ya, maka wajib atasnya mempelajari sesuatu yang mungkin dia pelajari dari menjauhi yang haram dan iltizam kepada batas-batas syariat. Orang nak kawin belajar ilmu kawin, ya, nak cerai belajar ilmu cerai. Yang keempat, ta'allumu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal khasyati war ridha. Li'annal muslima waqi'un tilata umrihi fi jami'il ahwalil qalbiyah. Nah, ini pelajari masalah keadaan hati. Tawakal, takut, ridha. Karena seorang muslim sepanjang umurnya dia berada di dalam semua masalah hati. Ya, orang dah berilmu, dah beramal, dengki. Nah, masalah. Orang berilmu dan beramal dan menjadi tuan guru, ya, ghibah, takabur, ya, ihanah, maka fardu ain. Ta'allumu jami'i al-akhlaqil hasanati wa sayyiati kayyutabik al-hasanata katawakkuli 'ala Allahi wa ridha anhu wa taslima lahu wa tawaddu wal hilm. Yang kelima, mempelajari semua akhlak baik dan buruk agar dia mempraktekkan kebaikan seperti tawakal kepada Allah, ridha kepada Allah, menyerah kepada Allah, tawadu dan hilm ilah. Wa yajtanibus sayyi'at, dan menjauhi akhlak buruk, kal kibr wal gurur wal bukhul wal hasad wal hikad wal riya. Sombong, gurur, bukhul, hasad, dengki dan riya. Maka ini menjadi fardu ain. Karena dengan semua ini kita dapat melakukan kewajiban beribadah kepada Allah. Wa min samma yujahidu nafsaha ala tarkiha. Nah, dari sanalah maka dia mesti memerangi nafsunya untuk meninggalkan sifat-sifat gurur, bukhul, itu dia perangi. Ya. Ketika ada sesuatu yang menggoda kita untuk kita menjadi hasud, kita perangi. Itulah mujahadatun nafas. Ya, ketika kita melakukan ibadah, nak dilihat orang, kita perangi. Ya. Ketika datang sesuatu ujian, ya, jiwa tidak sabar, kita perangi untuk sabar dan seterusnya. Idz innal mujahadata fardun ala kulli mukallafin wa la yumkin husuluha illa bi ma'rifatil akhlaqil mazmumah wal mamduhah. Karena mujahadah itu wajib bagi setiap mukallaf. Tidak mungkin orang boleh melakukan mujahadah melainkan dia mengenal akhlak tercela, akhlak terpuji. Dia melawan diri, apa yang tercela, apa yang terpuji. Lihat syariat. Bagaimana orang bertarekat tidak tahu ilmunya, sedangkan dia adalah tasawuf adalah identik dengan mujahadatun nafas. Yang diperangi apanya? Nah, ketika orang bertasawuf, bertarekat, tidak tahu ilmunya, lalu disuruh mujahadah, puasa apa, akhirnya seperti tapa, khalwah, tapa. Ya. Ya, ketika khalwah jadi tapa. Akhirnya menjadi orang yang mencari ilmu kesaktian. Ketika dilarang makan daging, ya, dia tidak makan daging agar sakti. Itu gara-gara tidak ada ilmunya. Akhirnya dia membaca kitab-kitab tasawuf tidak berdasarkan ilmu syariat. Akhirnya muncullah Islam abangan seperti di Indonesia. Ketika dia berpuasa, ketika dia berkhalwah, ketika adalah untuk mendapatkan hakikat, melihat yang gaib. Karena kasyaf itu melihat yang gaib, jadi ngelihat jin, ngelihat hati orang, ngelihat jiwa. Timbulnya begitu. Nah, jika di tarekat mereka tidak dibawa kepada pengajaran ilmu syariat, akan muncul kecenderungan begitu karena nafsu. Maka mujahadahnya menjadi mukabadah. Ya. Dan kemudian khalwahnya, ya, akhirnya menjadi tapa tuh, dan seterusnya.
Wa ma'rifatu turuqil mujahadati allati istaghala biha sadatus sufiyah, dan mengenal cara-cara mujahadat yang selalu dilakukan oleh para pembesar orang sufi. Walihadza qala Sidna Abul Hasan Asy-Syadzili, man mata wa lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Ya. Lihat bagaimana akhirnya ulama-ulama mengatakan tasawuf itu, masuk kepada tasawuf itu wajib. Karena mengenal akhwal hati, mengetahui akhlak buruk, ya, dan berakhlak, menjauhi akhlak baik dan berakhlak baik, dan menjauhi akhlak yang buruk. Itu mesti mujahadah. Dan tasawuf itu identik dengan mujahadah. Maka disitulah wajibnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Seperti orang nak sholat, bagaimana ruku sujud dia nak tahu? Belajar, maka belajar itu wajib. Kenapa ini belajar wajib, kemudian tarbiyah tidak wajib? Datang pula persoalan, boleh tak saya bertasawuf tanpa guru? Alamak. Ya. Taib. Karena masalahnya mereka sudah tahu semua baik buruk berdasarkan ilmu, tapi bagaimana mereka menerapkannya, tatbiknya. Sehingga di dalam perkataan Sukhbah, Imam Sya'rani mengatakan kalau tasawuf ini tidak penting, tidak wajib, tak akan Imam Al-Ghazali kemudian masuk tasawuf setelah menjadi alim mujtahid, kata beliau. Dan termasuk Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam. Ya. Apa kata Sidi Imam Asy-Syadzili? Man mata, barang siapa yang mati, walam yataghalghal fi ilmina, belum memasuki ilmu kami, mata, dia mati musirran, masih punya berkukuh kepada dosa besar, dan dia tidak merasa. Ya. Jika orang tidak pernah mujahadatun nafs, maka di nafsunya masih enak melakukan dosa dan tidak merasa. Ya. Nah, mujahadah diperangi sehingga tidak sempat itu keinginan muncul, nur itu sudah memancar. Nurus sabar, nurus syukur, nurul ridha, nurul khusyuk, nurul ikhlas, nur anwar, nurul anwar, nur Muhammadi. Itu yang setiap kali kita ini kan binatang, tubuh ini. Tengok binatang, laki tengok perempuan di jalan, binatang terus. Kita kalau tak ada akal dan tak ada agama, memang buatlah. Artinya keinginan itu bukan benda yang salah, memang tumbuh dari sini. Namun ketika dia tidak mujahadah, mata musirran alal kabair wa huwa la yash'ur. Masih hasad, masih ihanah kepada orang, masih takabur, wa huwa la yash'ur. Dan itu adalah sifat hayawan. Ya. Bukan kabair ini adalah mukhalafat al-syariah, ya. Zina, syurbul khamar lagi itu sudah hilang langsung, tak ada. Tetapi ada yang kabair daripada akhlak. Jadi ada kabair di ibadah, ada kabair di iman, ada kabair di akhlak. Dan itu akan hilang semua apabila dia mujahadatun nafs. Ma'al ilmi annal kabair wal fawahis minha zahiratun kazina wa syurbul khamar wa minha batinatun qalbiyah kal kibri wan nifaq. Dan di samping itu kita mengetahui bahwasanya dosa besar dan fawahis ada zahir seperti zina, minum khamar, dan diantaranya ada batin, ya, yaitu qalbiyah, batinah qalbiyah seperti sombong dan nifaq. Ini masih ada sifat ini kalau tidak mujahadah. Walihada nahana Allahu anhuma jami'an, oleh karena itu Allah melarang dari keduanya.
dosa besar dan fawahish zahir dan batin. Biqaulihi, firman Allah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati fawahish yang zahir dan yang batin. Wa yatubu murtakibul fawahish zahirah litilaihi ala darariha. Dan si murtakib, orang yang melakukan fawahish zahir, bertobat. Kenapa? Karena dia melihat bahayanya. Bahaya minum apa? Bahaya zina banyak. Ya, mempermalukan orang, merusak keturunan, menyakiti orang, merendahkan orang dan lain sebagainya. Wa ammal fawahishul batina faqad ya'ishu dahran tawilan la yufakkiru bitauba minha li jahlihi bihukmiha aw li adami syu'urihi biha. Akan tetapi adapun fawahish batin, maka ada orang yang hidup dalam waktu yang panjang tidak berpikir taubat. Ya, akan fawahish batina itu, kenapa? Karena dia tidak tahu hukumnya atau tidak merasakan dosa. Orang punya ilmu sombong, tidak merasakan dosa, seolah-olah dia betul. Ya. Dia betul. Dia letak bahwa dia nasirul aqidah, nasirul sunnah, nasir, tapi takabur. Ya. Dan li adami syu'urihi biha. Ini bagian yang pertama, fardu ain. As-sinfus tsani, bagian yang kedua tentang ilmu yang diperintahkan, yaitu fardu kifayah. Wa huwa ma idza qama bihil ba'du saqata taklifu 'anil baqin. Artinya sesuatu yang jika sebagian telah melaksanakan, maka ya, gugurlah beban taklif bagi dari yang lain. Ya, dari yang bakinya itu. Idza lam yakum bihi ahadun fal kullu asimun. Tetapi jika tidak ada satupun yang melaksanakan, semua dosa. Wal ulumul mafruḍah kifaiyan hiya ma yatawaqqafu 'alaiha salahul ummah. Adapun ilmu-ilmu yang diwajibkan secara kifayah ini adalah sesuatu yang bergantung kepada kewajiban ini, kepada ilmu ini akan kemaslahatan ummah. Kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban dan lain sebagainya. Maka apa fardu kifayah? Kata'ammuk fi ilmil fiqih, ziyadatan ala miqdaril hajah, memperdalam ilmu fikih lebih dari sekedar keperluan. Kita belajar ilmu fikih itu sekedar apa? Kewajiban. Salat semua wajib, maka semua fardu ain. Salat fardu ain. Puasa semua wajib, fardu ain. Ya, haji fardu ain bagi yang punya harta. Gitu. Kalau yang enggak. Begitu juga zakat, fardu ain bagi yang punya harta. Kalau tak. Ya. Nah, begitu juga nikah, nak nikah fardu ain bagi yang nak nikah. Kalau yang belum nikah ya jangan belajar, belum fardu ain. Ya. Adapun mempelajari tentang yang luas tentang ilmu semua itu fardu kifayah. Kenapa? Karena dia akan menjadi rujukan ulama yang orang bertanya kepada dia semua. Nah, kalau sudah ada yang menjadi alim, makanya lain tidak dosa. Tapi kalau tidak ada, semua dosa. Begitu juga ilmu tafsir wal hadis wa usulul fiqih wa usulul i'tiqad, semua itu fardu kifayah. Wa kadzalika ilmul hisab wa tib wa sinaa wa ilmu silah li i'dadil uddah. Begitu juga ilmu matematik, ya, akuntan, ilmu kedokteran, ilmu industri, ilmu pembuat pedang tuh, untuk mempersiapkan kekuatan dan lain sebagainya. Itu ilmu yang diperintahkan. Sekarang al-ilmu manhi al-ulumul manhiyu anha, ilmu yang dilarang. Faminha al-khawdu fi dirasatil madzahibi dhalati wal afkaril musyakkikati wal aqaidiz za'ighati la biniyati rad 'alaiha wa dafi khatriha. Yang pertama adalah memperdalam, mengkaji mazhab-mazhab yang sesat, pemikiran yang meragukan, akidah yang mesong, bukan untuk niat menolak dan menjawabnya dan menolak bahayanya. Dia sengaja memperdalam, bukan untuk
menolak ya bahaya-bahaya aliran ini. Amma ta'allumuha li bayani zaighiha wa raddi syubhatiha tashihan lil aqaid wa zudan anid din fa huwa fardu kifayah. Adapun jika belajarnya untuk menjelaskan kemesongannya dan menolak syubhatnya untuk memperbaiki akidah dan membela agama, maka itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah mempelajari akidah Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, ya Khawarijiyah dan itu ya fardu kifayah. Mesti ada orang yang memperdalam. Ya. Yang kedua, ilmu tanjim li ma'rifati makanil masruq wa mawadi'il kunuz wa makanid dhalati wa nahwi dzalik mimma yaz'amun wa huwa minal kahana wa qad kadzdzabahum syar'u wa hurima tasdiquhum aw harama tasdiqahum. Amma ta'allumu ilmin nujum li dirasatil ilmiyah wa li ma'rifati mawaqitis salati wal qiblati fala ba'sa bihi. Ilmu astronomi tanjim. Ya, ilmu tanjim, perbintangan, astronomi. Ya, untuk mengetahui tempat kecurian, tempat simpanan harta karun, tempat benda yang hilang dan lain-lainnya yang mereka sangka itu adalah perdukunan dan agama mendustakannya dan mengharamkan membenarkannya. Nabi bersabda, kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Tidak betul para munajim itu meskipun kebetulan. Di mana Pak benda saya hilang? Di sini. Nah, rupanya betul ada. Itu kebetulan. Ya. Ada pun mempelajari ilmu nujum, ya, astronomi ini untuk mengkajian ilmiah, mengetahui waktu-waktu sholat dan kiblat itu tak apa. Yang ketiga, ilmu sihir. Idza ta'allumuhu lil ihtiraji anhu fayajuzu dzalika kama qil. Tetapi ketika mempelajarinya untuk ihtiraj anhu, apa? Menghindarinya, maka boleh. Kama qila seperti dikatakan, arabtu syarra la lisyarr lakin litauqih walam man lam ya'rifi syarr fa innahu yaqau fih. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, tetapi untuk melindungi keburukan. Orang yang tidak mengetahui keburukan maka dia jatuh kepada keburukan. Ya. Maka ketika orang sufi mempelajari tentang emosional, tentang kerohanian, tentang kebatinan dan lain sebagainya, artinya tentang batin, jiwa, ya, maka mereka pun mengkaji tentang ilmu-ilmu yang banyak untuk merusak kejiwaan itu, aliran sesat, ya, sihir, ya, dan lain sebagainya. Jim, al-ulumul mandubu ala ilaiha, ilmu yang dianjurkan. Wa minha ma'rifatu fadailil a'mal al-badaniyah wal qalbiyah, mengetahui amal-amal yang fadail, ya, baik amal badan atau amal qalbi. Ada amal badan, ada amal qalbi, mana yang afdal. Wa ma'rifatu nawafil was sunan wal makruhat, mengetahui sunnah-sunnah, mengetahui nawafil, mengetahui makruh, dan mengetahui apa fardu-fardu kifayah, wa ta'ammuq fi ulumul fiqh wa furu'iha wal aqaid wa adillatiha tafsiliyah, memperdalam ilmu fikih, furu-furu'nya, akidah-akidah dan dalil-dalilnya secara tafsil, itu mandub ilahi, dianjurkan dan masuk kepada fardu kifayah. Ya. Jadi kita lihat ternyata mempelajari ilmu tasawuf dan mengetahui tentang berkaitan sifat-sifat hati itu adalah fardu ain. Ya. Khatimatun tabayyana mimma sabaqa hukmul ilmi wa ahamiyatuhu fi dinillahi ta'ala wa anna mawqifas sadati sufiyati minal ilmi amrun wadih la yahtaj ila tadlil fahum
Fahum ahlul ulumi wal ma'arifi wa arbabul qulubil musyriqati wal arwahil muntaliqah wa ahlut tahaqquqi bil imani wal islami wal ihsan. Jelas apa yang terdahulu hukum ilmu dan pentingnya ilmu dalam agama Allah. Sikap para pembesar sufi kepada ilmu sangat jelas. Tidak perlu mencari dalilnya. Karena mereka ahli ilmu, ahli ma'rifat, dan para pemilik hati yang terang, dan para pemilik ruh yang hidup. Wa ahlut tahaqquq, dan adalah orang-orang yang telah merealisasikan hakikat iman, Islam dan ihsan. Fa ba'da an hasalul ulumal ainiyah, setelah mereka mendapatkan ilmu ainiyah, amadu ila tatbiqil ilmi alal amal, kemudian mereka menuju untuk mempraktekkan ilmu di atas amal. Ya. Artinya orang-orang para pembesar sufi, orang yang mula-mulanya orang yang mencapai ilmu ainiyah. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani yang membuat Tanzimut Thariq, yang sehingga dikenal seperti sekarang. Thariqat ada program ijma'inya. Ya. Ada jama'inya, zikir jama'i apa semua, ulama ada mengkaji hukumnya. Dan orang sufi pun ketika berijtihad melakukan itu, bukan dia tidak tahu ilmu hukum syara. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang alim bi mazahibil arba'ah, ya, dan seterusnya. Baru dia menuju kepada praktek ilmu dan amal. Waqamu, dan mereka telah melaksanakan juga bi islahil qalbi, mensolehkan hatinya, wa tazkiyatin nafs, mensucikan nafsnya, wasidqi tawajjuhi ilallah, dan membetulkan tawajuhnya kepada Allah, tawajuh hatinya. Walihadza akramahumullahu ta'ala birridha wa ridwan wal ma'rifah wal ghufran. Oleh karena itu Allah telah memuliakan mereka dengan memberikan ridhonya, ridwannya, ma'rifatnya dan ghufrannya. Ya, inilah manhaj yang kedua setelah suhbah adalah ilmu. Ya. Al-Fakir ketika menulis tentang at-tasawuful amali, ya, ilmu diletak di awal. Ya, setelah melihat ini, ya, rasanya ilmu diletak di awal. Ini bukan berarti subah dulu baru ilmu, bukan. Ini tartib ini, ya, tidak. Bahkan secara tartibnya ilmu dulu. Ya. Hatta ketika suhbah pun diperintahkan untuk perbaiki akidahnya dulu, ya, menuntut ilmu dulu dan lain sebagainya. Artinya bukan berarti tartibnya seperti ini, bahkan mungkin sekali berjalan. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.